Ada 5 jalur yang digunakan oleh para mubalik untuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Di antaranya itu, yang pertama ada penyebaran melalui jalur perdagangan, dan yang kedua ada penyebaran melalui jalur perkawinan, yang ketiga penyebaran melalui jalur pendidikan, yang keempat penyebaran melalui jalur politik, yang kelima penyebaran melalui jalur budaya dan seni. Lalu untuk soal yang kedua itu, mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia? Jadi ada beberapa alasan untuk mengapa sih agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nah, agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena mempunyai beberapa alasan tentunya. Alasan yang pertama itu dari yang soal pertama itu penyebaran melalui jalur perdagangan. Jadi agama Islam ini diterima oleh masyarakat secara mudah itu yang pertama penyebaran melalui jalur perdagangan, yang dimana Islam ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7, perdagangan Muslim dari Arab, Persia maupun dari India. Dari ketiga ini berinteraksi dengan masyarakat lokal maupun masyarakat di bumi gitu, dan membawa serta ajaran Islam dan juga budaya mereka masing-masing. Nah, hal ini tuh memungkinkan Islam untuk menyebar secara perlahan dan secara alami, atau bisa dibilang secara berdamai gitu. Jadi agama Islam tuh bisa segampang itu masuk ke wilayah Indonesia gitu. Dan alasan yang kedua itu melalui penyebaran jalur pernikahan. Dari penyebaran jalur pernikahan ini tentunya dari bentuk pribumi juga memainkan peran pentingnya. Dengan adanya pernikahan ini, ajaran Islam itu mulai menyebar ke keluarga-keluarga pribumi tersebut, sehingga Islam ini bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi maupun masyarakat lokal. Lalu ada alasan yang ketiga, yaitu penyebaran melalui jalur pendidikan. Dari jalur pendidikan tersendiri ini memainkan peran penting dari pesantren, dan di dalam pesantren tersebut kan pastinya ada santri. Nah, santri-santri juga di sini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui pelosok-pelosok di desa-desa gitu. Dari perkembangan yang tadinya mengecil, jadi perkembangannya semakin meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu dengan alasan yang keempat ini, penyebaran melalui politik. Dari penyebaran melalui politik ini tentunya sudah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti contohnya Kesultanan Demak dan juga Samudra Pasai yang memudahkan penyebaran Islam. Lalu penguasa yang memeluk Islam juga seringkali mempromosikan Islam sehingga rakyatnya juga bisa berbondong-bondong mengikutinya gitu. Jadi tadinya masyarakat lokal itu yang tadinya diem, dia tuh jadi ikut ikut serta dalam berbondong-bondong menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Dan alasan yang terakhir itu alasan yang kelima, yaitu penyebaran melalui akulturasi budaya dan juga seni. Dari budaya dan seni ini tentunya dari para dai untuk yang menyebar agama Islam tersendiri. Dari para dai ini melakukan akulturasi budaya dengan masyarakat lokal. Terus seni budaya juga digunakan untuk menyebarkan agama Islam, dan mereka juga menggunakan pertunjukan seperti seni gitu, seni dari alat musik ya, seperti wayang atau yang benda yang biasa kita pakai untuk pertunjukan seni gitu, dan permainan musik lainnya untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya dari Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Dengan cara yang kelima alasan tadi ini, penyebaran yang beragam dan adaptif pun terhadap budaya lokal serta budaya serta masyarakat pribumi juga, itu Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat Indonesia. Jadi itulah kelima alasan mengapa agama Islam itu mudah sekali untuk masuk ke Indonesia. Lalu untuk soal yang ketiga itu perjalanan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di kota Makkah. Dan dari soal yang ketiga ini ada beberapa bagian untuk dapat dijelaskan. Yang pertama itu ada melalui penerimaan wahyu pertama terlebih dahulu. Untuk soal nomor 3 ini, yang pertama ini
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro tentunya pada tahun 610 Masehi, dan wahyu yang berisi tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan nama Allah dan mengajarkan manusia tentang kejadian alam semesta. Dan perjalanan yang kedua ini melalui pembentukan komunitas Islam, yang mana pembentukan komunitas Islam ini setelah banyak orang memeluk Islam, Nabi Muhammad ini menyediakan rumah yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat pertemuan dan juga pendidikan. Nah, di tempat ini Nabi mengajarkan dasar-dasar agama Islam dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menerima wahyu, menerima tamu gitu yang ingin memeluk ajaran Islam. Lalu dengan perjalanan Nabi Muhammad yang ketiga ini, yaitu melalui pendidikan keagamaan dan juga akhlak. Dari pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad di kota Mekah ini meliputi, yang pertama itu pendidikan keagamaan terlebih dahulu, lalu yang kedua itu ada pendidikan akliyah, akal dan juga ilmiah, lalu yang ketiga itu ada pendidikan akhlak dan juga budi pekerti, lalu yang keempat ini ada pendidikan jasmani atau kesehatan. Dan mungkin bisa diurai satu persatu dari segi pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke kota Mekah ini. Yang pertama itu melalui pendidikan keagamaan terlebih dahulu. Jadi pendidikan keagamaan ini tentunya saja yang berbau unsur ke agama atau ke Al-Quran dengan nama Allah semata dan meninggalkan berhala. Lalu untuk pendidikan yang kedua ini pendidikan dari akliyah. Pendidikan akliyah dan ilmiah yang mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Dan yang ketiga ini melalui pendidikan pendidikan akhlak dan juga pendidikan budi pekerti. Dari pendidikan yang ketiga ini mengajarkan akhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Dan untuk pendidikan yang terakhir yang keempat ini melalui pendidikan jasmani atau kesehatan, yang mana pendidikan jasmani dan kesehatan ini mementingkan kebersihan pakaian, badan, serta tempat untuk kediaman. Karena setiap kita mau melakukan ibadah maupun itu sholat atau yang berbau ibadah itu tentunya dari segi kebersihan, mulai dari pakaian, badan dan juga tempat itu harus benar-benar suci. Dan untuk jalanan yang keempat ini dengan metode pendidikan di Mekah yang dilakukan itu secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad, karena kondisi kenapa sih bisa sembunyi-sembunyi, karena kondisinya ini dari sosial dan politik yang belum stabil. Jadi Nabi Muhammad ini menggunakan rumah-rumah pribadi sebagai tempat pendidikan seperti rumah yang tadi sudah disebutkan, rumah Al-Arqam. Dan untuk tujuan pendidikan utamanya yaitu pendidikan yang ada di Mekah itu menanamkan nilai-nilai tauhid serta akhlak baik dalam jiwa setiap individu muslim, karena Nabi Muhammad ini ingin agar umat Islam ini mempergunakan akal pikirannya untuk memperhatikan kejadian manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Jadi manusia yang berakal ini, Nabi Muhammad di sini tuh ingin manusia yang berakal ini membersamai gitu, maksudnya tidak benar-benar tidak peduli gitu. Jadi di sini tuh Nabi Muhammad ingin kita tuh benar-benar memperhatikan kejadian seperti misalkan tumbuhan ataupun ada hewan gitu, ataupun ada kita lagi di gunung kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikannya gitu, gak boleh kita tuh membiarkan gitu saja. Dari tujuan utama pendidikan ini, mungkin untuk soal yang nomor 3 ini, kisah Nabi Muhammad perjalanan penyebaran agama Islam di kota Mekah ini, pada masa Rasulullah SAW di Mekah ini berfokus pada pembentukan komunitas Islam yang sangat kuat gitu, untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak serta untuk memperluas pengetahuan tentang alam semesta. Jadi untuk soal nomor 3 sekian, dan
Kemudian untuk soal keempat ini soal yang menceritakan perjalanan dakwah salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Indonesia. Saya di sini mengambil salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir sebelum mengenal lebih jauh, kita mengenal dulu siapa sih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlebih dahulu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai Syekh salah satu tokoh sufi yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam, termasuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa ringkasan perjalanan dakwahnya. Yang pertama itu kita kenali dulu dari latar belakang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir pada tahun 1770 Masehi di daerah Gilana, Persia, yang sekarang menjadi daerah Iran. Nah, pendidikannya ini ia menuntut ilmu di berbagai tempat, termasuk di kota Baghdad di bawah bimbingan sejumlah ulama yang terkemuka. Lalu ia juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan mendalam dalam ilmu agama. Dan untuk perjalanan dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, yang pertama itu ada pengembaraan spiritualnya. Pengembaraan spiritual ini setelah menyelesaikan pendidikannya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini melakukan berbagai perjalanan untuk mencari ilmu dan pengalaman spiritualnya. Dan ia juga menghabiskan waktunya dalam dalam jangka waktu untuk pendidikan dan pengembangan pemahaman tasawuf yang mendalam lagi. Dan pendiri tarekat Qadariyah juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bertempatan di kota Baghdad. Nah, ia mendirikan tarekat Qadariyah ini dengan menekankan pada pengalaman tasawuf dan juga pengabdian kepada Tuhannya. Nah, tarekat ini cepat menyebarnya ke berbagai daerah, termasuk ke wilayah Asia Tenggara. Dan pendidikan dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dikenal sebagai pendidikan yang ulung gitu. Ia juga mengajarkan nilai-nilai Islam serta tasawuf kepada murid-muridnya. Lalu kemudian ia menjadi penyebaran ajaran-ajaran di berbagai wilayah, dan ada juga pengaruh di Indonesia. Nah, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tidak pernah secara langsung mengunjungi ke Indonesia, nah ajaran penyebaran melalui para pengikut dan murid-muridnya ini yang turun langsung ke Indonesia. Dan banyak juga para ulama atau serta tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang terpengaruh oleh pemikiran dan ajaran tarekat Qadiriyah yang sudah diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan untuk penerimaan serta adaptasinya dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mudah diterima oleh masyarakat lokal karena beliau menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya dan juga tradisi setempat. Nah, beliau ini membantu dalam proses Islamisasi di Indonesia. Dan untuk legasi yang sudah Syekh Abdul Qadir jalani, yaitu ada kitab serta ajaran. Banyak juga karya tulisnya seperti yang sudah ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, seperti Kunyat Al-Talibin yang menjadi rujukan dalam studi tasawuf dan agama Islam. Untuk pengaruh berkelanjutannya ini dari tarekat Qadiriyah yang terus berkembang di Indonesia hingga saat ini dengan banyak pengikut yang masih mengamalkan ajarannya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan juga pengaruh dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia tetap terasa hingga saat ini. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa bisa mengajarkan murid-muridnya, itu masih tetap terasa di kita hingga saat ini. Mungkin sekian jawaban dari soal sejarah pendidikan agama Islam oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.